Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rofki Jaya Utama dari Prodi Psikologi Universitas Mula Warman. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertumbuhan hormonal remaja madya yaitu hormon yang fluktuatif, emosinya lebih labil, dan pertumbuhannya itu cukup pesat. Sedangkan remaja akhir yaitu hormonnya lebih stabil, emosinya lebih terkontrol, dan sistem reproduksinya itu lebih matang. Contoh pertumbuhan hormonal di antara lain mood bisa berubah dengan cepat, sudah bisa mengatur diri saat tertarik dengan lawan jenis, sudah menyadari kekurangan apa saja yang dialami. Untuk pertumbuhan fisik remaja madya di antara lain pertumbuhan tinggi badan yang cepat, massa otot dan lemak tubuh berubah secara signifikan, postur mulai mendekati dewasa. Sedangkan remaja akhir, tinggi badan sudah mencapai puncak, bentuk tubuh lebih proporsional, otot lebih matang, dan daya tahan fisik lebih baik. Contohnya apa? Celana sudah mulai kekecilan, suara sudah mulai berat, tubuh meningkat menuju tahap dewasa. Untuk karakteristik kematangan seksual pada remaja madya seperti menstruasi pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki yang sudah terjadi. Sedangkan remaja akhir itu kesadaran fungsi reproduksinya lebih matang, memahami resiko hubungan seksual, dan biasanya sudah bisa membuat keputusan lebih bijak terkait hubungan. Contoh dari kematangan seksual itu sendiri di antara lain sudah memahami risiko hubungan seksual, mulai memikirkan masa depan, tahu batasan terhadap diri sendiri dengan pasangan lawan jenis. Namun perlu diketahui bahwasanya semua perkembangan remaja ini perlu diawasi dengan edukasi yang positif, peran orang tua, keluarga, dan guru, dan kesadaran diri. Sekarang soal yang kedua. Untuk teori perkembangan kognitif remaja dari Piaget dinamakan Formal Operational State Skills. Formal Operational State Skills itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Deductive Logic. Remaja mampu menggunakan prinsip umum untuk menarik kesimpulan khusus. Yang kedua, itu ada Abstract Thought. Muncul kemampuan berpikir abstrak tidak hanya berdasarkan pengalaman nyata, membantu dalam memikirkan kemungkinan hasil dan perencanaan jangka panjang. Yang ketiga, itu ada Problem Solving. Remaja bisa memecahkan masalah secara sistematis dan terorganisir. Contoh kesehariannya apa saja? Sudah bisa menimbang pro kontra, bisa membuat rencana hidup dengan pertimbangan yang realistis, bisa berpikir secara logika dan penalaran. Sedangkan menurut Elkin, remaja itu sangat fokus pada dirinya sendiri, sehingga sulit membedakan antara apa yang ia pikirkan atau rasakan dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya, dan ini disebut adolescent egocentrism. Adolescent egocentrism ini sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu imaginary audience dan personal fable. Imaginary audience itu saat remaja merasa dirinya selalu diperhatikan, dinilai, dan menjadi pusat perhatian orang lain. Contohnya, kalian merasa diperhatikan karena pakaian kalian berbeda, tapi sebenarnya mereka itu nggak peduli. Sedangkan personal fable itu saat remaja percaya bahwa dirinya unik, pengalaman dan perasaan yang tidak bisa dipahami orang lain. Contohnya, kalian merasa pilihan masa depan kalian tuh lebih cerah dibandingkan masa depan pilihan orang tua. Sekarang soal yang ketiga. Yang pertama itu ada self-awareness. Remaja perlu memahami emosi, kekuatan, dan kelemahannya. Dengan mengenal diri, mereka bisa lebih percaya dan tidak mudah terbawa arus. Contohnya, kalian gampang marah, terus sebelum mengamuk, kalian memilih untuk istirahat. Yang kedua itu ada komunikasi yang terbuka. Berbicara jujur dan terbuka itu penting bagi remaja baik sama orang tua, guru, atau teman untuk mengurangi yang namanya salah paham. Contohnya, tugas kuliah kalian ini numpuk karena kalian lelah, kalian coba cerita ke teman atau orang tua, dan sebagainya. Yang ketiga, pilih lingkungan yang sehat agar remaja memiliki lingkungan yang positif dan terhindar dari perilaku negatif. Contohnya, daripada kalian ini suka nongkrong sama teman-teman yang gak jelas, lebih baik cari lingkungan yang lebih positif. Yang keempat, kembangkan hobi dalam tanda kutip positif sebagai sarana menyalurkan emosi dan mengurangi stres. Contohnya apa? Kalian lagi sedih, kalian langsung jogging, atau lagi marah, kalian langsung nyanyi. Yang kelima, dan ini yang paling penting, yaitu bangun pola hidup yang sehat. Memang efek negatifnya itu tidak terlalu berdampak atau kelihatan di usia remaja, tetapi ini penting agar hidup kalian di beberapa tahun ke depan itu lebih terjamin secara rohani dan jasmani. Jika penjelasan saya kurang dipahami, kalian bisa scan catatan yang saya miliki ini. Sekian beberapa penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.